Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Johan Ricky. Nah, hari ini saya akan jelasin tentang sesi 4 Sisiologi Komunikasi. Di sini kita hanya membahas 3 topik, yaitu yang pertama proses komunikasi, terus yang kedua komunikasi massa, dan yang ketiga media massa. Nah, yang pertama, ya seperti judul saya tadi, seperti topik yang pertama itu pengertian proses komunikasi. Menurut Everett M. Rogers, proses transfer berita atau gagasan dari sumber atau komunikator kepada penerima dengan tujuan utama mengubah sikap dan perilaku penerima tersebut. Terus ini menurut para ahli ya teman-teman. Pengertian proses komunikasi menurut Joseph A. De Victo, proses pertukaran informasi di mana setiap komponen atau unsur saling berkaitan. Ada unsur-unsur proses komunikasi. Unsur pertama sumber, unsur kedua pesan, unsur ketiga media, habis itu unsur keempat penerima, unsur kelima efek, unsur keenam umpan balik, unsur ketujuh lingkungan. Habis itu cagaran. Cagaran ini proses komunikasi terdiri dari 7 unsur yang saling berkaitan. Semua unsur itu jangan saling berkaitan. Nah, di sini kita ada lihat bagian unsur proses komunikasi. Pertama dari sumber. Sumber itu menyampaikan pesan. Nah, pesan itu pasti ada alatnya teman-teman. Alatnya itu media. Habis itu media itu nyampainya kemana? Penerima. Misalkan kalau pesannya berhubungan tentang berita, ya penerimanya pasti masyarakat. Terus efek dari masyarakat itu apaan? Setelah efek ada umpan balik. Terus umpan balik kembali lagi ke sumber. Itu sih teman-teman. Terus ada yang bisa membuat contoh konkret proses komunikasi diagram di atas. Teman-teman bisa gak sih buat contoh konkret proses komunikasi sesuai diagram di atas seperti aku jelasin tadi? Sumbernya dari mana, pesannya apa, medianya apa, penerimanya siapa, efeknya dari penerima itu apa. Ini juga ada apa? Gambar-gambarnya. Di sini ada orang ngechat cewek. Di kelas kamu yang paling cantik siapa? Temannya bilang gini, aku dong, jangankan di kelas, di sekolah aku yang paling cantik. Terus yang temannya lagi jawab, masa iya sih? Emang kamu sekolah di mana? Yang cewek bilang STM. Terus ini kayak lucu gitu ya teman-teman. Udah pernah keselak lampu taman belum? Aduh, ngakak. Terus itu tahap proses komunikasi. Menurut J.A. De Victo, proses komunikasi terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama proses komunikasi primer dan sekunder. You talking to me? Coba lihat video berikutnya, videonya nggak ada, jadi kita lanjut aja. Tahap proses komunikasi. Tahap yang pertama, apakah bayi melakukan sebuah proses komunikasi? Jika iya, mereka melakukan proses komunikasi primer atau sekunder. Coba jawab. Nah, lanjut lagi. Tahap proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi primer. Komunikasi primer adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Public speaking itu tatap muka, sama teman, sesama orang tua dengan anak itu juga tatap muka. Komunikasi primer atau komunikasi langsung. Nah, ada beberapa tahap jika dijabarkan lebih lanjut. Yang pertama tatap muka, wajib langsung bertemu face to face. Yang kedua, pihak yang terlibat, individu kelompok, individu kelompok masyarakat. Umpan balik bersifat segera respon tergantung derajat kepercayaan, pendekatan dan perasaan terhadap komunikator. Yang keempat, pengaruh orang lain. Persepsi respon bisa dipengaruhi kesan konstruksi positif atau negatif. Komunikasi primer atau komunikasi langsung. Contoh proses komunikasi primer. Yang pertama bahasa, kial, dan ketiga gambar sebagai berikut. Bahasa, sistem lambang bunyi, atribut lisan atau tulisan. Kial, isyarat mengandalkan gerak tubuh. Gambar ditunjukkan untuk dalam proses bentuk dalam banyak bentuk. Contoh proses komunikasi primer. Oh, masih ada juga teman-teman, ada alat dan warna dan jarak.
seperti berikut. Kalian bisa baca. Tahap komunikasi. Kita lanjut ke komunikasi sekunder sekarang. Komunikasi sekunder adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau sarana perantara. Jadi nggak tatap muka, tapi pakai alat bantu. Contohnya tuh media nimasa atau non massa. Apa perbedaan media massa dan nirmasa? Proses komunikasi sekunder. Yang pertama, media massa jangkauan luas, tertuju pada banyak orang, bersifat massa atau massal. Kalau non massa, jangkauan di atas, tertuju kepada satu atau sedikit orang, bersifat personal atau individual. Ada surat kabar, majalah, radio, ada televisi, film, internet. Itu semuanya sekunder. Habis itu kita lanjut lagi ke pengertian komunikasi massa. Menurut Jalaluddin Rahmat, jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada khayalan yang tersebar heterogen dan menimbulkan alat atau media elektronik sehingga pesan yang disampaikan diperoleh serempak. Terus pengertian komunikasi massa, John R. Bittner, pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah orang besar. Pengertian komunikasi massa menurut J. Black and Friedrich C. Whitney, sebuah proses di mana pesan-pesan diproduksi massal dan disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim dan heterogen. Unsur-unsur komunikasi massa terbagi antara 6, seperti tadi: komunikator, media massa, informasi massa, gatekeeper, khayalan, umpan balik. Fungsi-fungsi komunikasi massa: fungsi informasi, fungsi hiburan, fungsi persuasi, fungsi transmisi budaya. Masih ada lagi. Habis itu fungsi kolerasi, fungsi pewarisan sosial, fungsi pengawasan, fungsi kohesi sosial. Peran media massa sebagai institut pencerahan, sebagai media informasi, terus sebagai media hiburan. Oke, thank you. Terima kasih. God bless you.